Bahasa Indonesia kelas 8 bab 4 mengulas karya fiksi. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengenal karya fiksi dan memahami unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kedua, membuat penilaian terhadap karya fiksi dan menyusun argumentasi untuk mendukung penilaian. Sebelum kita belajar mengulas karya fiksi, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ulasan atau teks ulasan. Pengertian teks ulasan. Dalam KBBI, ulasan berarti kupasan, tafsiran, atau komentar. Teks ulasan adalah teks yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya. Teks ulasan sering disebut juga dengan resensi. Pengertian karya fiksi. Karya fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita imajinatif hasil dari khayalan atau imajinasi pengarang. Meskipun bersifat imajinatif, cerita dalam karya fiksi sering menggambarkan kehidupan yang terasa realistis. Contoh karya fiksi adalah novel, cerpen, fabel, dan dongeng. Tujuan karya fiksi adalah menghibur sekaligus memberikan pesan moral kepada pembaca. Misalnya melalui cerita, pembaca dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan atau memahami sudut pandang orang lain. Menemukan unsur karya fiksi. Unsur karya fiksi antara lain 1. Tema 2. Tokoh 3. Alur atau plot 4. Latar 5. Sudut pandang 6. Amanat. Unsur yang pertama adalah tema. Tema adalah ide atau gagasan yang mendasari sebuah cerita. Untuk dapat mengetahui tema, terlebih dahulu harus mengetahui keseluruhan isi cerita dan rangkaian peristiwa atau alur dalam cerita. Contoh tentang persahabatan, percintaan, perselisihan, dan sebagainya. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemain dalam sebuah cerita. Tokoh berperan menggerakkan cerita agar konfliknya lebih hidup dan ceritanya lebih menarik. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh dalam cerita. Terdapat 3 jenis tokoh, yaitu 1. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik, biasanya berperan sebagai tokoh utama. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat, yaitu sebagai penentang dari tokoh utama. Yang ketiga, tokoh tritagonis yang berperan sebagai penengah atau pendukung. Unsur yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Menurut KBBI, alur adalah rangkaian peristiwa yang dijalin dengan saksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Ada 3 jenis alur, yaitu pertama alur maju, yaitu alur yang diawali kejadian masa kini mulai dari pengenalan, peristiwa, konflik hingga penyelesaian. Yang kedua alur mundur, yaitu alur yang diawali dari penceritaan kejadian masa lampau. Yang ketiga alur campuran adalah gabungan alur maju dan alur mundur. Alur dalam cerita digambarkan seperti piramida terbalik. Pada mulanya yaitu pengenalan awal cerita atau orientasi, selanjutnya mulai terjadi masalah atau komplikasi, kemudian puncak masalah atau klimaks, setelah itu masalah mulai menurun atau anti klimaks, dan akhirnya penyelesaian masalah atau resolusi. Unsur berikutnya adalah latar atau setting. Latar mencakup latar waktu, yaitu kapan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Kedua, latar tempat, yaitu di mana tempat
terjadinya cerita dan latar suasana. Bagaimana suasana dalam cerita? Unsur berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang ada 3, yaitu sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Paling sering pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti orang pertama tunggal atau jamak. Contohnya, aku, saya, kami, kita. Sudut pandang orang kedua menggunakan kata ganti orang kedua tunggal atau jamak. Kamu, kau, engkau, kalian. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak. Dia, ia, beliau, mereka. Unsur berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Amanat mengandung nasihat yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat tersirat dalam isi cerita. Misalnya pesan tentang pentingnya kerja keras dalam cerita bawang merah, bawang putih.